Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azkia Siti Latifah. Saya dari kelompok 1 bersama Sinta Nurul Firdaus akan mempresentasikan mengenai pengujian hipotesis deskriptif. Yang pertama, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi, di mana statistik adalah ukuran yang dikenakan pada sampel X sama dengan rata-rata, S sama dengan simpangan baku, kemudian S kuadrat sama dengan varian, dan R sama dengan koefisien korelasi. Dan parameter adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi, di mana mu merupakan rata-rata, sigma sebagai simpangan baku, sigma kuadrat sebagai varian, dan rho sebagai koefisien korelasi. Nah, dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi atau sampling total atau sensus dengan tidak melakukan pengujian hipotesis statistik dari sudut pandang statistik disebut dengan penelitian deskriptif. Selanjutnya kita ke pengertian hipotesis deskriptif, merupakan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan, sedangkan pengujian hipotesis deskriptif diartikan sebagai proses generalisasi penelitian berdasarkan pada satu sampel. Sebagai contoh, bila dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut, maka hipotesis atau jawaban sementaranya dirumuskan adalah hipotesis deskriptif. Contohnya, seberapa tinggi daya tahan lampu merah X, kemudian seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, kemudian berapa lama daya tahan lampu merah A dan B. Nah, dari ketiga pernyataan tersebut, antara lain dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama, daya tahan lampu merah X sama dengan 800 jam. Kemudian produktivitas padi di Kabupaten Klaten itu 8 ton. Kemudian daya tahan lampu merah A sama dengan 450 per jam dan merek B 600 jam. Adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif ini, yang pertama menghitung rata-rata data, kemudian yang kedua menghitung simpangan baku, yang ketiga menghitung harga T, yang keempat melihat harga T tabel, kemudian yang kelima menggambar kurva, yang keenam meletakkan kedudukan T dan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat, kemudian membuat keputusan pengujian hipotesis. Dalam hipotesis deskriptif ini terdapat statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, statistik parametrik adalah ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data tersebut menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistika non-parametrik, atau setidaknya dilakukan dengan transformasi agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistika parametris. Statistika parametris dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila adanya interval atau rasio adalah T-1 sampel. Sebenarnya di sini ada dua rumus yang digunakan, yaitu rumus T dan rumus Z. Rumus Z itu digunakan bila simpangan baku populasi diketahui dan rumus T digunakan bila simpangan baku populasi tidak diketahui. Kemudian syarat dari statistik parametrik ini, yang pertama, sampel berasal dari populasi dengan distribusi normal. Yang kedua, sampel diambil secara random atau acak. Kemudian yang ketiga, sampel varian yang sama. Yang keempat, skala pengukurannya menggunakan interval atau rasio. Dalam statistik parametrik dibagi menjadi uji satu pihak atau one tail test, yang kedua uji dua pihak atau two tail test. Dalam uji satu pihak dibagi menjadi uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Yang pertama itu uji pihak kiri. Contohnya, suatu bimbingan tes menyatakan murid yang dibimbing di lembaga itu paling sedikit 90% dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Maka rumusan hipotesisnya H0 sama dengan U-nya lebih besar 0,90, maka H alternatifnya lebih kecil 0,90. Bisa dikatakan sebagai uji pihak kiri jika besarnya itu lebih besar, atau H0-nya lebih besar dibandingkan dengan H alternatifnya.
maka itu disebut sebagai uji pihak kiri. Kemudian untuk uji pihak kanan, contohnya suatu perusahaan minuman harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Paling banyak di sini berarti lebih kecil atau sama dengan. Dengan demikian rumusan hipotesisnya yaitu H0 lebih kecil 0,01% dan H alternatifnya 0,01%. Kemudian untuk uji hipotesis dua pihak atau two-tailed test, uji dua pihak digunakan jika H0 berbunyi sama dengan dan H alternatif berbunyi tidak sama dengan. Contohnya H0, daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari sampai dengan 8 jam. Kemudian H alternatifnya daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari tidak sama dengan 8 jam. Jadi kesimpulannya H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Sekian paparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Sinta di video kedua.